Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat iman Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk bernapas. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, izinkanlah dan perkenankanlah diri saya untuk berbagi cerita. Luangkanlah waktu Anda barang sesaat. Di sini saya bukan rekayasa, tapi demi Allah ini kisah nyata bagi pribadi saya, apa yang telah saya alami. Beberapa bulan yang lalu, di musim durian, saya berangkat membawa durian ke Jakarta dari kota Batu Raja menuju Jakarta. Setiba di Jakarta, saya membawa durian, saya membuka lapak. Beberapa bulan kemudian di Jakarta datanglah yang namanya penyakit corona ini. Dan waktu itu saya belum tahu penyakit corona itu seperti apa. Saya belum begitu percaya, sehingga saya kurang lebih 3 bulan 4 bulan sama sekali tidak pernah memakai yang namanya masker itu. Dan berhubung beberapa bulan kemudian pemerintah melakukan yang namanya PSBB. Setelah pemerintah melakukan PSBB itu, saya berusaha bergegas untuk pulang kampung. Setiba di rumah, saya kurang lebih 1-2 hari, kebetulan saya punya kebun kopi. Saya berangkat ke kebun, menengok kebun kopi saya, dan sore harinya pulang. Dan tak lama kemudian, beberapa hari, perasaan badan saya kurang begitu enak dan agak sedikit panas, kurang fit. Terus saya berpikir, wah, jangan-jangan ini penyakit corona, saya bilang. Dan saya bergegas untuk membawa makanan dan beras secukupnya, alat-alat untuk permakan sehari-hari. Saya terpikir untuk berangkat ke kebun saya itu. Kebetulan di kebun saya itu ada pondok kecil yang bisa nginap di pondok kecil di kebun saya itu. Tidak lama kemudian 1-2 hari saya di kebun, napas saya mulai bersesakan, kayak orang, kayak ajal sudah mau tiba gitu.
dan bergegas saya di kebun, berolahraga, bahkan 3 kali, 4 kali saya olahraga di kebun. Dan di kebun itulah saya menjalankan sholat. Saya berwudu, cuci tangan, mohon kepada Allah, saya dirikan sholat. Selesai salam, saya menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah semampu saya. Apa yang saya bisa, saya baca. Selesai salam yang saya baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil hukukil wajibati alayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Saya sambung lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa tihinnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berzikir lagi membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya sambung lagi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي يا ربي يا ربنا يا مبر سبحان الله. Saya baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Saya sambung lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudhiya lima manata wa la radan lima khalaita wa la yanfa'u zal jadi minkal jadu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa salim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bukan penceramah, juga bukan menceramahi. Saya bukan ustadz, juga bukan kiai. Saya orang biasa. Tapi apa yang saya lakukan ini semampu saya. Saudara-saudaraku, percayalah, yakinlah Anda kepada Allah. Banyak sekali makna di dalam sholat kalau hambanya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Lihat ayat di atas yang kita lakukan sholat, di dalam sholat. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidup dan matiku ya Allah, lillahi ta'ala kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, apapun akan dikabulkannya. Percayalah. Lihat zikir yang dibaca yang di atas tadi. Terjemahkan, artikan, hayati dan dalamilah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa azab api neraka ya Allah. Selamatkan aku dari siksa azab api neraka ya Allah. Selamatkan aku dari siksa azab api neraka ya Allah. Kalau azab api neraka saja Allah mau menyelamatkan kita, apalagi penyakit corona ini. Percayalah saudara-saudaraku, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Al-Quran bukan bikinan manusia, bukan buatan manusia, tapi Allah yang menciptakannya. Janganlah ragu terhadap ayat-ayatnya.
Lihat ayat yang di atas tadi yang saya baca. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi dalam Al-Quran. Jangan diragukan. Yakinlah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua datang dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku, 4 bulan, kurang lebih 4 bulan saya di Jakarta. Zaman corona, saya tidak sadar. Saya sama sekali tidak pernah memakai yang namanya masker itu sampai ke rumah, karena kebodohan saya itu. Ayo, marilah pakai masker. Ikutilah protokol kesehatan. Lihatlah sejarah di zaman Nabi dulu. Begitu para sahabat mau sholat di masjid, di samping takwanya mereka itu, tawakalnya mereka itu, sehingga kudanya tidak mau diikatnya, karena dia sudah pasrah kepada Allah. Begitu dia mau sholat, ditegur, "Hai sahabatku, kalau memang engkau mau sholat atau memang engkau mau pasrah dengan Allah atau Tuhan, tolonglah ikatlah dulu kudamu itu. Setelah kamu ikat, silakan sholat." Nah, itu baru pasrah, itu baru kita bertawakal. Kudanya sudah diikat, sholat. Kalau hilang berarti bukan milik kita. Begitu juga dengan corona ini. Siapa kita? Pakailah masker. Ini kisah nyata bagi saya pribadi yang pernah saya alami. Begitu sesaknya napas saya. Kayak seakan-akan ajal sudah mau menjemput. Malaikat maut sudah mau menjemput perasaan saya. Tapi saya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, bukankah engkau tidak membebankan kepada hamba-hambamu apa yang tidak terpikul oleh hambamu itu? Kalau memang engkau membebankan kepada hamba, bebankanlah kepada hamba pribadi. Janganlah engkau bebankan kepada keluarga hamba. Janganlah engkau bebankan kepada kampung-kampung saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya diberikan kesehatan. Bahkan keluarga saya pun tidak satu pun yang terkena. Kampung saya alhamdulillah. Karena ayat Al-Quran mengatakan, aku tidak membebankan kepada hamba-hambaku, kata Allah, apa yang tidak terpikul oleh hambaku. Jadi Tuhan tidak membebankan kepada manusia apa yang tidak terpikul oleh manusia itu. Saudara-saudaraku, marilah kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana benar-benar takwa kita kepadanya. Marilah kita merenung sejenak dan berpikir, mengapa wabah penyakit corona ini menyuruh kita mencuci tangan? Kalau kita berpikir, oh barangkali saya ini sudah lama tidak berwudu. Barangkali kita ini sudah lama tidak melakukan sholat. Kenapa corona ini menyuruh kita memakai masker? Kalau kita mau berpikir, oh saya ini sudah lama tidak berkumur, sudah lama tidak mencuci hidung saya untuk melakukan wudhu dan mendirikan sholat. Barangkali mulut saya ini sudah banyak sekali makan barang-barang yang tidak halal. Hasil korupsi misalnya, hasil merampok misalnya, hasil merampas misalnya.
hasil disogok misalnya. Barangkali banyak mulut kita ini ya, makan barang yang tidak halal, yang bukan hak kita. Ayo kita sama-sama berpikir tentang corona ini. Kenapa kita disuruh corona ini menjaga jarak? Barangkali Allah tidak menginginkan hambanya melakukan perbuatan maksiat dengan sesama wanita atau bukan muhrimnya. Oleh karena itu corona menyuruh kita menjaga jarak. Barangkali yang biasa selingkuh, sering berhubungan bersetubuh dengan bukan mahrimnya, kalau kita mau berpikir, oh barangkali Tuhan tidak menginginkan hambanya untuk terjatuh ke lembah yang hina itu. Saya setuju sekali, sependapat dengan Bapak Gubernur, Bapak Anies, yang melakukan PSBB beberapa pekan. Saya sependapat dengan beliau. Kenapa? Karena saya berpikir, oh, kenapa PSBB dilakukan, ditegakkan selama 2 pekan, tidak disuruh keluar rumah, tidak disuruh bekerja. Coba kita pikirkan sejenak. Dari dewasa sampai sekarang ini, bahkan barangkali sudah punya cucu cicit, kita selalu bekerja dan bekerja, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Terkadang kita maghrib di tengah jalan, azan berkumandang kita tidak pedulikan. Terkadang subuh azan berkumandang, tidak diperdulikan azan itu berangkat kerja. Coba kita berpikir, kenapa PSBB ditutup atau tidak boleh keluar rumah selama beberapa pekan? Kalau kita sadar, kalau kita percaya adanya Tuhan, tolonglah kita berpikir, sama-sama berpikir. Percayalah, setiap ada musibah pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Lihat, di mana-mana banjir melanda, badai topan melanda, dari mana datangnya? Tsunami, yang ini terakhir tahun ini, corona yang datang untuk menegur kita semua. Saya yakin, saudara-saudaraku, ini teguran kita, ujian untuk seluruh buat manusia ini. Percayalah, ini tanda-tanda Tuhan masih sayang sama hamba-hambanya. Percayalah, kalau Tuhan tidak sayang lagi dengan hambanya, satu kali teriakan saja, seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini seketika saja semuanya akan mati. Barangkali kita pernah membaca surat Yasin. Di dalam surat Yasin di ayat 29, in kanat illa sahyatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kalau Allah berkehendak, satu teriakan saja, semua manusia, semua makhluk yang berada di muka bumi ini akan mati. Satu teriakan saja.
In kanat illa sahiyatan wahidatan fa idza hum khamidun. Satu teriakan saja, saudara-saudaraku. Begitupun sebaliknya di alam akhirat kelak. Kalau Allah memanggil kita, lihat ayat 53 di surat Yasin. In kanat illa sahiyatan wahidatan fa iza hum jami'un ladaina muhaddarun. Satu teriakan pula. Kalau Allah akan menghadapkan kepada kita, satu teriakan saja. Akan dipanggil semua, dihadapkan semua kepada Allah. Hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan. Dipertanyakan semua. Percayalah saudara-saudaraku, Al-Quran diturunkan Tuhan ke dunia ini bagi hamba-hambanya yang mau berpikir, kata Allah. Bagi kita yang mau berpikir. Jadi siapa lagi yang mau memberikan pemikiran kepada kita kalau kita bukan kita yang berpikir? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan berubah. Percayalah. Ini ujian kita semua. Semoga dengan ujian ini, dengan penyakit corona ini, datangnya wabah ini, mudah-mudahan kalau kita membersihkan hati kita, yang tadinya pemimpin tidak jujur, semoga menjadi jujur. Yang tadinya pemimpin yang sering korupsi, semoga tidak korupsi lagi. Yang tadinya pemimpin memakan hak rakyat, semoga tidak memakan hak rakyat lagi. Yang tadinya bajingan, semoga tidak bajingan lagi. Yang tadi perampok, semoga tidak merampok lagi. Ayo kita kembali, sama-sama kembali ke jalan Allah. Berapa hari yang lalu saya menonton televisi, dipiralkan, melihat saudara-saudara kita melakukan sholat tayangan yang tidak sesuai, walaupun keadaan humor, berjamaah lagi sambil memegang HP, melihat HP. Apakah itu benar di dalam sholat? Tidak, saudara-saudaraku. Walaupun kita bercanda, janganlah dicontohkan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita mau lucu, kalau kita mau buat ketawa orang, buat stand up, daftar aja di Indosiar. Melucu di sono. Insya Allah kalau memang Anda lucu, semua masyarakat akan senang. Banyak sekali kejadian-kejadian beberapa hari yang lalu, saudara-saudaraku. Ada orang yang mau membunuh ulama. Kenapa? Apakah mau jadi pahlawan? Kalau mau jadi pahlawan, kalau memang niatnya mau jadi pahlawan, ingin terkenal kepahlawanannya, cegahlah kemungkaran, tegakkan keadilan. Kalau kita mau mencegah kemungkaran, saya yakin jadi pahlawan. Dengan catatan, innamal a'malu binniyat.
kalau kita niat karena Allah. Meskipun manusia tidak memuji kita, tapi Allah yang memuliakan kita, yang akan memuliakan seorang hamba. Ini Syekh Ali Jabar, ulama yang membimbing, yang mengingatkan semua umat mau diperangi. A'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudaraku, barangkali hanya itu yang perlu saya sampaikan, dan sedikit saya berpesan di sini. Semoga yang terkena wabah penyakit corona ini sering-seringlah berolahraga. Saya di kebun bisa diperas baju saya gini. Samping saya olahraga tekun 3 kali 4 kali satu hari di kebun olahraga, naik bukit turun bukit kebun saya. Di samping kita olahraga, ya lakukanlah sholat, berzikir, berdoa kepada Allah. Yakinlah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Banyak-banyak olahraga, banyak-banyak cuci tangan, berwudu, dan juga saya sarankan yang terkena wabah penyakit corona, ini sekedar saran saya, kalau bagus ya diambil, kalau tidak bagus abaikan saja. Kalau yang sedang sakit di rumah sakit, usahakan kalau bisa disuruh olahraga yang terserang penyakit corona ini, supaya keringatnya keluar. Insya Allah mudah-mudahan akan segera sembuh. Dan kalau bisa, saran saya juga, otot belakang ini dilenturkan seperti orang kayak push up. Kalau bisa dipijit belakangnya, badan ini dilenturkan seperti push up, dan urat-urat belakang ini kalau bisa dipijit kayak dipijit tukang urut gitu. Itu pengalaman saya. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang berada di Indonesia ini maupun yang berada di luar negeri, barangkali mungkin itulah yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.